semuanya, perkenalkan nama saya Melinda dengan NIM 2012-4188, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah fikih, munakahat dan mewaris dengan judul Kewarisan Anak Zina Bayi dalam Kandungan dan Banci. Yang pertama, kewarisan anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Anak tersebut tetap memiliki hak sebagai manusia dan tidak menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya. Kedudukan anak zina. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hak waris anak zina. Yang pertama, mewarisi dari ibu kandungnya. Yang kedua, mewarisi dari keluarga ibunya. Yang ketiga, ibu dapat mewarisi dari anak zina. Yang keempat, keluarga ibu dapat mewarisi dari anak zina, sedangkan anak zina tidak dapat mewarisi dari ayah biologisnya menurut pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, kewarisan bayi dalam kandungan. Janin adalah calon anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Dalam hukum Islam, janin memiliki hak-hak tertentu termasuk hak untuk memperoleh warisan. Syarat janin memperoleh warisan yang pertama, janin telah ada dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia dan janin lahir dalam keadaan hidup meskipun hanya sesaat. Cara pembagian warisan. Untuk melindungi hak janin, pembagian warisan biasanya ditunda hingga bayi lahir. Jika pembagian harus segera dilakukan, maka bagian janin disisihkan terlebih dahulu. Hikmah pemberian hak waris kepada janin. Pemberian hak waris kepada janin menunjukkan bahwa Islam menghargai kehidupan manusia sejak masih berada dalam kandungan dan menjamin hak-haknya sejak dini. Yang ketiga, kewarisan anak mafqud. Mafqud adalah seseorang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Mafqud sebagai ahli waris. Jika seseorang yang berhak menerima warisan dinyatakan mafqud, maka pembagian warisan ditangguhkan sampai ada kepastian hukum mengenai statusnya. Mafqud sebagai pewaris. Apabila orang yang hilang tersebut adalah pemilik harta, maka hartanya tidak dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Pendapat ulama mengenai mafqud. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu penetapan kematian mafqud. Sebagian menetapkan berdasarkan usia rata-rata manusia, sedangkan sebagian lainnya menyerahkan kepada keputusan hakim sesuai kondisi dan bukti yang ada. Hikmah ketentuan mafqud. Menjaga hak orang yang hilang, mencegah pembagian warisan yang tidak adil, serta memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Yang keempat, kewarisan banci atau khunsa. Khunsa adalah seseorang yang memiliki alat kelamin ganda atau tidak jelas jenis kelaminnya, sehingga sulit ditentukan apakah ia laki-laki atau perempuan. Macam-macam khunsa. Yang pertama, khunsa ghair muskil dan khunsa muskil. Hak waris khunsa. Jika jenis kelaminnya dapat diketahui, maka pembagian warisan dilakukan sesuai dengan jenis kelamin tersebut. Tetapi jika tidak dapat diketahui, maka para ulama menggunakan metode perhitungan khusus agar hak semua ahli waris tetap terlindungi. Pendapat ulama, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki metode yang berbeda dalam menentukan bagian waris khunsa muskil. Namun, seluruhnya bertujuan menjaga keadilan dalam pembagian warisan. Hikmah ketentuan khunsa. Menjamin hak individu yang memiliki kondisi biologis khusus, menjaga keadilan bagi seluruh ahli waris, dan memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah hukum kewarisan Islam telah mengatur berbagai kondisi ahli waris secara rinci, termasuk keadaan-keadaan khusus seperti anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud, dan khunsa. Anak zina hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan keluarga ibunya. Bayi dalam kandungan dapat menerima warisan apabila telah berada dalam kandungan ketika pewaris meninggal dan lahir dalam keadaan hidup. Orang mafqud memerlukan penetapan hukum terlebih dahulu mengenai status hidup atau matinya sebelum pembagian warisan dilakukan. Nah, itulah tadi pembahasan dari materi tentang kewarisan anak zina bayi dalam kandungan dan banci. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.